Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku seiman dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, dan senantiasa diberikan iman yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran. Seringkali manusia menganggap mereka yang beruntung adalah yang mempunyai tampilan fisik yang menawan, kekayaan melimpah, atau jabatan tinggi. Tapi apa benar manusia yang mempunyai tiga hal tersebut termasuk orang yang beruntung? Ternyata ayat-ayat dalam Al-Quran sudah banyak menjelaskan ciri-ciri manusia yang beruntung. Sayangnya banyak orang yang belum mengetahuinya. Jika kamu ingin tahu apa saja ciri-cirinya, inilah ciri-ciri orang yang beruntung menurut Al-Quran. Yang pertama adalah selalu mengajak berbuat baik dan menjauhi keburukan. Mengajak orang lain untuk berbuat baik adalah perbuatan yang berpahala. Begitupun dengan mengajak orang untuk menjauhi perbuatan buruk. Jika kita belum bisa berdakwah seperti para ulama, setidaknya ajaklah orang-orang terdekat untuk berbuat baik. Mulai dari mengajak sholat berjamaah, berpuasa sunnah, atau menolong anak yatim dan fakir miskin. Peringatkan juga lingkungan kita untuk menjauhi perbuatan buruk seperti mencuri, riba, atau minuman keras. Dalam surat Al-Imran ayat 104 disebutkan, dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua adalah selalu menjaga salat. Salat adalah kewajiban bagi umat Islam, tapi sungguh beruntung orang yang menjadikan salat sebagai sebuah kebutuhan, karena sebenarnya yang membutuhkan sholat adalah manusia, bukan Allah. Sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab kelak di akhirat. Sholat dengan cara yang benar dan khusyuk akan membuatmu dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jika absen sholatmu penuh dan membuatmu menjadi orang yang lebih baik, insya Allah kamu termasuk orang yang beruntung. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Yang ketiga adalah selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap kondisi, senang maupun susah, manusia seharusnya selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Saat ditimpa musibah, manusia cenderung untuk lebih rajin sholat dan berdoa, meminta agar diberikan kekuatan dan kesabaran. Padahal saat sedang mendapatkan kenikmatan pun
seharusnya manusia harus tetap mendekat kepada Allah, mengucapkan syukur dan meminta agar tidak terlena dalam kenikmatan yang diberikannya. Bagaimana cara untuk terus mendekat kepada Allah? Tentu saja dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Allah sukai, seperti mengaji, menuntut ilmu agama, berbuat baik, bersedekah, dan semua perbuatan baik lainnya. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung." Yang keempat, selalu bersabar dan bersyukur. Sabar adalah suatu sikap yang banyak sekali keutamaannya dalam Islam. Allah menjanjikan martabat yang tinggi di surga kepada orang-orang yang bersabar di dunia. Maka ketika kamu sedang diuji, ingatlah kamu hanya cukup bersabar dan tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 200 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Yang kelima adalah selalu memelihara amanah. Setiap manusia mempunyai amanah yang harus ditanggungnya. Menjadi orang tua adalah sebuah amanah, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak dari amanah tersebut terkait dalam hal mendidik anak. Menjadi anak juga sebuah amanah, karena kelak Allah akan bertanya apakah kita sudah berbakti kepada kedua orang tua selama di dunia. Kita semua adalah pemimpin, dan kelak akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinan kita. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8 disebutkan, "Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya." Yang keenam adalah tidak memakan riba. Di zaman sekarang mudah sekali untuk terjerumus ke dalam riba. Tawaran pinjaman dengan syarat mudah marak di mana-mana. Tapi hanya orang-orang yang mempunyai iman yang kuat sajalah yang tahan dengan godaan riba ini. Tidak ada manfaatnya bermain dengan riba. Justru pasti akan rugi di dunia dan di akhirat. Beruntunglah kamu jika sampai saat ini belum pernah tersentuh dengan riba. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Jadi jelaslah manusia yang beruntung dalam Islam adalah orang-orang yang berorientasi ke akhirat. Semua urusan dunianya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah dan hanya mengharapkan ridho dan pahala darinya. Karena sesungguhnya keberuntungan terbesar bagi muslim adalah berhasil menjadi penghuni surga kelak. Sudah siapkah kamu menjadi salah satu manusia yang beruntung? Yuk semangat berbuat baik.